India menggunakan British English, tapi pada prakteknya ada beberapa perbedaan dalam pengucapan, aksen atau dialek, dan juga penggunaan kata dan frase. Dan di video kali ini aku akan menyebutkan atau memberikan contoh 7 Indian English atau Common English yang digunakan di India dan perbedaannya dengan bahasa Inggris yang digunakan oleh orang Indonesia. Assalamualaikum, it's Nisa, Kesiho, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk teman-teman yang lagi sakit atau keluarganya, saudara yang sedang sakit, semoga cepat sembuh dan dapat kembali beraktivitas seperti semula. Di video kali ini aku akan membahas hal-hal yang ringan aja, sekaligus sharing pengalaman culture shock aku ketika pertama kali sampai ke India. Jadi waktu pertama kali berangkat ke India, I was pretty confident with my English. Aku merasa cukup pede dengan bahasa Inggris aku dan berpikir bahwa semuanya akan sangat mudah karena aku memahami bahasa Inggris dan aku tahu bagaimana bicara bahasa Inggris. Tapi yang terjadi adalah ketika sampai aku mengalami kesulitan dalam belajar terutama. Jadi di awal-awal kuliah tuh aku ketinggalan pelajaran karena aku butuh waktu untuk memproses apa yang dosen sampaikan dalam bahasa Inggris. Dan juga waktu bergaul atau ngobrol sama teman-teman, aku banyak yang kayak what did you say, what is that. Jadi kayak banyak yang aku nggak nangkep apa yang mereka katakan karena memang perbedaan aksen bahasa Inggris teman-teman dan dosen di sana yang kental. Seperti yang kita tahu bahwa India dulunya adalah wilayah kolonisasi Inggris. Hal itu yang menyebabkan India lebih menggunakan British English dalam spelling, grammar, ataupun penulisan formal. Sampai saat ini bahasa Inggris di India digunakan di bidang pendidikan, sains, hukum, teknologi, media, dan juga kehidupan sehari-hari. Tapi kemudian seiring dengan berjalannya waktu, kemudian dipengaruhi oleh budaya dan juga bahasa lokal, muncul yang namanya Inde. Tulisannya INDE, Indian English. Kalau teman-teman cari di Google atau di artikel internet akan muncul pengertian dari Inde adalah it refers to English that's spoken in India, yang artinya Indian English ini adalah bahasa Inggris yang diucapkan, dituturkan, atau digunakan di India. Memang India menggunakan British English, tapi pada prakteknya ada beberapa perbedaan dalam pengucapan, aksen atau dialek, dan juga penggunaan kata dan frase. Dan di video kali ini aku akan menyebutkan atau memberikan contoh 7 Indian English atau Common English yang digunakan di India dan perbedaannya dengan bahasa Inggris yang digunakan oleh orang Indonesia. Yang pertama adalah skill. Teman-teman bisa tebak apa yang dimaksud dengan skill? Ya, yang dimaksud dengan skill adalah penggaris. Kalau di India disebut dengan scale, di Indonesia kita menyebutnya dengan ruler. Dan aku juga di sekolah diajarkan bahwa bahasa Inggris dari penggaris adalah ruler. Yang kedua ada whitener. Pertama kali aku dengar kata whitener ini di kelas. Nggak mungkin dong whitener yang dimaksud adalah pemutih baju. Jadi whitener yang dimaksud di sini adalah tip X. Surprise. Dulu aku juga kaget banget begitu tahu yang dimaksud adalah tip X. Kalau di Indonesia itu tadi kita sebut tip X, atau mungkin kalau bahasa Inggrisnya kita sebut sebagai pen corrector. Tapi di India disebut dengan whitener.
Yang ketiga ada Xerox. Untuk teman-teman yang suka nonton Bollywood, pasti nggak asing dengan kata Xerox. Yang dimaksud dengan Xerox adalah fotokopi. Sebenarnya Xerox ini adalah merek dari printer atau mesin fotokopi. Sebenarnya nggak jauh beda dengan Indonesia juga yang menyebut pasta gigi dengan sebutan odol, karena odol adalah merek dari pasta gigi. Kalau di Indonesia kita sebut fotokopi atau kopi. Nah, ada kejadian lucu. Jadi di tahun 2016 atau 2017 ada demonetisasi di India. Jadi waktu itu uang pecahan 500 rupiah dan 1000 rupiah tidak bisa digunakan lagi. Cara yang dapat kita lakukan adalah dengan mengambil uang di ATM, nanti yang keluar adalah pecahan uang baru 2000, atau kita menukar di bank uang pecahan lama yang kita punya 500 dan 1000 dengan pecahan 2000 yang baru, atau pecahan uang lain yang berlaku. Terus untuk menukar ke bank kita harus menunjukkan fotokopi paspor, identitas atau paspor. Jadi waktu itu aku udah nyiapin fotokopi paspor dan sampai ke tellernya dia bilang kalau fotokopinya buram, nggak kebaca. Jadi karena waktu itu udah antri panjang, jadi aku minta ke teman yang ada di belakang, mahasiswa Indonesia, untuk tolong fotokopi dong gitu. Terus ada orang India yang denger dan dia ketawa, terus bilang sama temannya, aku nggak ingat maksudnya dalam bahasa mereka apa, tapi intinya dia bilang ke temannya, oh mereka nyebut Xerox tuh Xerox tuh fotokopi, dan mereka ketawa, mereka berdua ketawa gitu. Jadi yang aku tangkap adalah menurut kita mungkin mereka bilang Xerox untuk fotokopi itu adalah hal yang lucu, tapi bagi mereka kita nyebut fotokopi juga lucu menurut mereka, karena mereka menyebut dengan Xerox. Kemudian yang keempat, kopi. Kalau tadi Xerox artinya fotokopi, nah kalau ini kopi, yang dimaksud kopi di sini adalah buku tulis. Dan kita menyebutnya dalam bahasa Inggris sebagai notebook. Nah, pernah satu hari setelah kelas, teman aku bilang, Nisa, can I Xerox your copy? Nah, setelah aku bahas ini, teman-teman pasti bisa tebak apa yang dimaksud can I Xerox your copy? Yes, yang dimaksud dengan can I Xerox your copy adalah, boleh nggak aku fotokopi buku tulis kamu atau buku catatan kamu. Yang kelima ada landlord. Udah kayak di film kerajaan ya, landlord. Yang dimaksud landlord di sini adalah pemilik rumah atau ibu atau bapak kos. Nah, di India ini banyak rumah yang disewakan sebagai kos-kosan atau kontrakan. Apalagi di Aligarh, karena banyak pelajar yang berdatangan dari seluruh penjuru India dan juga datang dari luar negeri. Di sana pemilik rumah itu disebut dengan landlord. Kalau di Indonesia mungkin kita sebut sebagai owner, tapi di India disebut sebagai landlord. Ada juga yang menyebutnya sebagai owner, tapi lebih lazim dengan kata landlord dan lebih formal menurut aku, karena ketika kita akan mengurus visa atau registration di FRO, akan ada permintaan untuk melampirkan landlord ID, bukan owner ID tapi landlord's ID. Yang keenam ada chamber, teacher's chamber, yang artinya adalah ruang guru. Bukan ruang guru platform belajar itu, tapi ruangan, literally ruangan guru. Kalau di Indonesia mungkin kita sebut sebagai teacher's office atau teacher's room, tapi teacher's room kayaknya jarang dipakai. Di India kita sebut sebagai teacher's chamber. Untuk office sendiri lebih kepada hal-hal yang berkaitan dengan administrasi, contoh finance office, terus exam controller office. Untuk guru kita pakai teacher's chamber.
Yang ketujuh adalah proxy. Teman-teman bisa tebak apa yang dimaksud dengan proxy? Mungkin seperti aku di awal, kalau dengar kata proxy langsung berpikir itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan IT, komputer, atau internet. Dan kalau teman-teman cek di kamus, proxy itu artinya wali atau wakil. Tapi di India, proxy itu adalah bisa diartikan, terutama di kalangan kampus atau sekolah, bisa diartikan sebagai titip absen. Gimana sistemnya? Jadi kalau di Aligar sendiri, absensi itu masih dilakukan secara manual. Dosen akan memanggil nama atau nomor fakultas dari mahasiswa. Nanti mahasiswa akan, ketika namanya dipanggil atau nomor absensinya dipanggil, akan menjawab dengan present sir atau present ma'am. Nah, proxy ini kalau misalkan contoh, temanku bilang, Nisa, I can't come to first class, can you do proxy for me? Jadi ketika nama temanku dipanggil, aku akan pura-pura jadi dia dan bilang present sir, present ma'am, kayak gitu. Kalau di Indonesia dalam bahasa Inggris, aku juga kurang tahu apa, tapi intinya dari itu adalah proxy bisa diartikan sebagai titip absen. Itu dia video kali ini, mudah-mudahan menambah pengetahuan baru dan juga insight baru untuk teman-teman. Terima kasih, bohot-bohot syukriya sudah nonton sampai habis. See you on the next video. Assalamualaikum.